Hari ini kita mengunjungi Taman Doa Biara Flos Karmeli di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Ini adalah bagian depannya, ada kamar-kamar singgah. Di bagian ini adalah pertokoan menjual benda-benda rohani. Sekarang kita akan masuk. Inilah Taman Doa Biara Flos Karmeli Batu. Diresmikan dan diberkati oleh Uskup-Uskupan Malang dan Wali Kota Batu. Wow. Kota Batu terkenal dengan hawa yang dingin dan juga banyak buah-buahan segar. Nah, teman-teman, di bagian sana itu adalah kamar-kamar persinggahan. Jadi kalau ada teman-teman yang datang dan menginap, ada kamar-kamar disediakan. Ya, banyak sekali pepohonan dan buah-buahan. Sekali lagi teman-teman, ini Biara Karmeli di Kota Batu, Jawa Timur, Keuskupan Malang. Nah, langsung bersebelahan dengan pegunungan-pegunungan. Nah, tampak seperti sana, guys. Ini adalah Taman Doa. Ini salah satu persinggahan di Taman Doa. Perhentian ke-12 Yesus wafat di atas kayu salib. Oke. Di Taman Doa ini juga ada patung-patung yang berdiri dengan sangat kokoh. Nah, ini adalah salah satu patungnya. Dan ternyata ini adalah patung Nabi Elia. Teman-teman, ini adalah patung Nabi Elia. Selain patung Nabi Elia, nah, ini juga adalah patung Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Ini dia patungnya. Sebelah sini adalah patung Santa Maria Magdalena. Nah, ini adalah patung Santa Maria Magdalena. Kalau teman-teman capek, ini tempat duduknya. Anda bisa duduk dan menikmati hawa dingin di sini. Ini adalah sebuah goa kecil. Wow, keren sekali. Wow, suasana sangat sejuk, teman-teman. Sekali lagi teman-teman, ini adalah sebuah Goa Maria yang terletak di Taman Doa di Biara Karmeli, Kota Batu, Keuskupan Malang. Apapun situasinya, kita semua diajak untuk senantiasa datang mencari dan menemukan Tuhan untuk berdoa, memohon petunjuk kepadanya. Dan hari ini kita mengunjungi
taman doa di mana ada gua Marianya. Kita berhenti sejenak berdoa, memohon petunjuk melalui perantaraan Bunda Maria untuk kita semua. Apapun situasinya, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan mengubah segala yang ada di dunia ini menurut kehendaknya. Jalan untuk mengalami perubahan itu adalah melalui doa. Sejenak mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amin. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amin. Jadi inilah taman doa di mana kita menemukan keheningan. Ya, kadang kita berada di tengah-tengah keramaian, kebisingan, dan ada saat di mana kita juga membutuhkan ketenangan. Karena di dalam ketenanganlah kita menemukan kekuatan. Kita menemukan banyak inspirasi. Melalui doa, melalui refleksi, dalam kesendirian, orang akan menemukan kekuatan. Oleh karena itu, selalu datang mencari Tuhan dalam ketenangan dan selalu percaya kuasa doa mampu mengubah banyak hal dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke bagian sana. Oke teman-teman, kita terus berjalan menuju ke sana untuk melihat apa saja yang ada di sebelah sana. Oh, ada sesuatu yang baru di sini. Ternyata di kompleks ini juga ada makam. Kita tidak tahu ini makam siapa. Coba kita mendekat untuk melihat secara lebih dekat. Ini makam. Oh, ternyata ini adalah makam para suster. Ada Suster Maria Margarita Marianti Okarm. Oh iya, ternyata ini adalah makam para suster. Wow. Halamannya sangat hijau dan paling penting adalah sejuk. Wow, keren sekali. Kita merindukan punya tempat yang indah dan bagus seperti ini. Dan yang paling penting adalah tempat ini sangat sejuk, sangat tenang, sehingga membantu setiap orang untuk datang dan berdoa di tempat ini. Nah, ini adalah tempat duduk untuk berdoa. Wow, keren sekali. Sekarang saatnya marilah kita berdoa. Kita diajak berdoa kepada Santa Maria Bunda Karmel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau telah menghiasi Ordo Karmel dengan gelar mulia Santa Perawan Maria, Bunda Putramu, dan menopangnya dengan banyak anugerah. Kami mohon semoga kami yang dengan penuh cinta menghormatinya sebagai perawan dan bunda
dikuatkan oleh teladan dan pertolongannya, dapat mencapai puncak Gunung Karmel, yaitu Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah doa kepada Santa Maria Bunda Karmel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi teman-teman, ini salah satu spot utama dari Taman Doa Karmeli di Kota Batu. Nah, banyak orang datang ke tempat ini. Tadi saya berjumpa dengan banyak orang dari Jakarta, Surabaya, dan tempat-tempat lain. Mereka datang berdoa di tempat ini. Kalau datang ke Batu, jangan lupa mampir ke tempat ini. Dan teman-teman, kita terus berjalan melintasi bagian sana. Oh, ini ada petunjuknya, ada air suci, perjamuan terakhir, 3 malaikat agung, Taman Getsemani, Yesus menenangkan badai, dan jalan salib. Kita berjalan menuju ke sana. Teman-teman, oh, ini adalah lokasinya. Ada air suci di sini. Ya, memang di setiap tempat doa-doa itu disediakan air suci, sehingga setiap orang yang datang ke tempat doa bisa membawa air suci. Nah, ini adalah 3 patung malaikat agung. Mereka adalah malaikat Mikael, Rafael, dan Gabriel. Nah, inilah 3 malaikat agungnya. Wow, keren sekali teman-teman. Sekali lagi, yang paling penting adalah situasinya sangat mendukung untuk kita bisa berdoa. Suasananya sangat tenang. Ya, memang berada di tengah-tengah perkampungan, tetapi lumayan tenang. Nah, ini adalah tamannya. Nah, ini adalah patung yang mengisahkan tentang perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya. Wow, keren sekali teman-teman. Yesus mempersembahkan dirinya untuk keselamatan kita semua melalui peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya, dan itu didahului dengan perjamuan malam terakhir dengan para murid seperti yang dikisahkan di sini. Nah, begitu teman-teman. Oke, kita terus berjalan melintasi. Jadi teman-teman, ini adalah patung yang menggambarkan tentang peristiwa perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya. Dalam kisah itu dikisahkan bahwa Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan para muridnya sebelum dia mengalami peristiwa sengsara dan wafat di atas kayu salib. Nah, dalam peristiwa perjamuan malam terakhir itu, Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan para muridnya, dan disitulah oleh Gereja Katolik dikenang sebagai sebuah peristiwa penting dalam Ekaristi, di mana ketika Yesus mengangkat roti itu, memecahkan, membagikannya kepada para murid, demikian juga anggur itu, dan dia mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Nah, inilah perintah Yesus kepada para murid dan juga kepada kita umat Kristiani, teristimewa umat Katolik. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita ingat akan peristiwa perjamuan malam terakhir yang diselenggarakan oleh Yesus bersama dengan para muridnya pada malam Kamis Putih itu. Nah, itu digambarkan dengan patung yang ada di depan saya ini. Nah, itu
sekali lagi mengisahkan tentang perjamuan malam terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan para muridnya. Dan disinilah Yesus mengadakan dua peristiwa penting. Pertama adalah peristiwa Ekaristi itu sendiri, dan yang kedua adalah selain menetapkan Ekaristi, dia juga membasuh kaki para rasul. Nah, peristiwa pembasuhan kaki para rasul juga terjadi pada peristiwa ini, malam Kamis Putih itu. Nah, itu sedikit catatan untuk kita sekalian ketika mengunjungi tempat ini. Oke, kita terus berjalan melintasi tempat ini. Oh, ini adalah patung yang menggambarkan tentang peristiwa Getsemani. Nah, dalam peristiwa Getsemani itu dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus dia sebelum mengalami peristiwa sengsara, dia datang berdoa seorang diri di Taman Getsemani itu. Dan dalam peristiwa Getsemani itulah kita merenungkan bagaimana kata-kata Yesus, Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Nah, itulah kata-kata Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani. Nah, kita terus berjalan. Oke. Nah, ini adalah peristiwa di mana Yesus menenangkan badai di tengah laut, di mana dikisahkan dalam Injil Markus bab 4 ayat 38 sampai 40, di mana Yesus tidur di buritan dan para murid mengalami ketakutan karena ombak dan angin yang kencang. Yesus bangun kemudian menghardik angin itu. Nah, ini mengisahkan ketika Yesus ada dalam peristiwa hidup umat manusia, apapun situasinya pasti akan baik-baik saja. Maka selalu mengundang Yesus dalam setiap perjalanan hidupmu. Itu pesan pentingnya. Nah, sekarang kita berjalan lagi. Nah, itu ada banyak orang sudah mulai datang berdoa. Ini kita masuk dalam peristiwa jalan salib. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kita terus berjalan, dan ini adalah perhentian yang kedua, Yesus memanggul salibnya. Oke, kita terus berjalan menuju ke perhentian yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Hari ini cuacanya sangat terang dan lumayan panas. Masuk perhentian yang keempat, dan wow, sekali lagi tempat ini menarik karena dikelilingi dengan pegunungan-pegunungan. Wow, tempatnya sangat keren, udaranya sangat sejuk, dan lebih penting adalah suasana doa yang dibangun di tempat ini. Orang berdoa dalam keheningan. Oke. Nah, akhirnya kita tiba di bagian akhir perjalanan salib. Oke, kita terus berjalan. Wow, tamannya keren sekali. Ada patung Pieta di sini. Wow. Ada doa Bapa kami dalam bahasa Inggris dan juga bahasa apa ini? Oh, bahasa Indonesia. Wow, akhirnya kita sudah selesai melintasi
taman doa di Biara para Suster Karmeli di Kota Batu. Dan ini adalah taman bunga yang keren. Ini adalah tokonya. Ini adalah toko rohaninya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman. Kita sudah berjalan dan melihat serta berdoa di taman doa Biara Flos Karmeli Batu. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua. Dan ini adalah bagian depan dari biara ini. Terima kasih, berkah dalam.